Honda resmi menunjuk Pol Espargaro untuk menjadi rekan satu tim dari Marc Marquez di tim pabrikan mulai MotoGP 2021. Honda tertarik dengan pengalaman Pol Espargaro menjinakkan motor KTM yang relatif sulit. Espargaro diharapkan bisa menjadi penyeimbang mengingat ketergantungan akut Honda terhadap Marc Marquez dalam 3 musim terakhir. Diharapkan tampil kompetitif demi membuktikan dirinya pantas bergabung dengan Honda. Espargaro malah tampil inkonsisten pada musim ini. Espargaro seolah mendapat tekanan setelah 2 juniornya di KTM, Miguel Oliveira dan Brad Binder, sudah mampu mencetak kemenangan pada musim ini. Ditambah dengan nasib apes setelah 2 insiden tabrakan dengan pembalap lain, Espargaro sudah 3 kali gagal finish pada MotoGP 2020. Inkonsistensi Espargaro di sisi lain merugikan timnya sendiri, Red Bull KTM. Red Bull KTM belum bisa merangsek ke posisi atas pada klasemen tim, meski menjadi salah satu tim yang cukup rutin finish 3 besar. Performa Espargaro yang naik turun juga membuat momentum KTM untuk membuat kemajuan besar di MotoGP juga terhambat. Hal itu seperti diungkapkan oleh Carlo Pernat dalam wawancara yang dilansir bolasport.com dari GP1. Ini adalah hal negatif untuk KTM terutama dengan Pol Espargaro, pembalap yang sudah banyak mengalami crash dan rasa gugup, kata Carlo Pernat. Alasan itulah yang membuat Pernat meragukan keputusan Honda, yang akan menduetkan Marc Marquez dengan Pol Espargaro musim depan. Saya tidak tahu apakah Honda membuat keputusan yang tepat dengan merekrutnya pada tahun depan di tim HRC pabrikan, kita lihat saja, kata Pernat lagi. Keraguan pria asal Italia itu juga berlaku untuk Marc Marquez, yang sebelumnya santer dikabarkan akan kembali mengaspal pada Oktober ini. Berharap bisa melihat Marquez, mungkin di sirkuit berikutnya. Tapi itu akan sulit, karena kesan saya bahwa dia akan absen lebih lama lagi, ucapnya mengakhiri. Beberapa waktu lalu, Jorge Lorenzo sempat mengutarakan kekesalan di akun media sosial miliknya. Sebab ada seorang warganet yang menyebut Alex Marquez lebih baik daripada dirinya di Repsol Honda. Terang saja, pria asal Spanyol itu berang. Seperti diketahui, Jorge Lorenzo direkrut Repsol Honda pada pertengahan kejuaraan dunia MotoGP 2018. Lorenzo digaet untuk menggantikan Dani Pedrosa yang akan pensiun. Apalagi, kontraknya bersama Ducati Corse juga habis pada akhir musim. Kedatangan Lorenzo disambut gegap gempita. Betapa tidak, pria berusia 33 tahun itu adalah satu-satunya juara dunia sejak 2013, atau era keemasan Marc Marquez. Gelar tersebut didapatnya pada kejuaraan dunia MotoGP 2015. Karena itu, harapan dan beban begitu tinggi ada di pundak Jorge Lorenzo. Dengan motor yang sama, ia diharapkan mampu memutus dominasi Marc Marquez. Sayangnya, yang terjadi sungguh jauh panggang dari api. Lorenzo gagal mereplikasi performanya bersama Yamaha dan Ducati. Sepanjang MotoGP 2019, pembalap bernomor 99 itu hanya mengumpulkan 28 poin dari 16 seri. Lorenzo absen pada 3 seri akibat cedera. Cedera memang menjadi penghalang utama bagi karir Jorge Lorenzo di Repsol Honda. Bahkan, cedera pula yang pada akhirnya membuat Lorenzo pensiun dari MotoGP. Posisinya di Repsol Honda lantas digantikan Alex Marquez. Sebagai rookie, juara dunia Moto2 2019 itu tentu tidak diharapkan langsung mengilap. Performa terhitung biasa saja jika dibandingkan musim perdana sang kakak, Marc Marquez. Walau begitu, Alex Marquez tidak sepenuhnya buruk jika dibandingkan Jorge Lorenzo. Jumlah total 28 poin yang dikumpulkan Lorenzo, didapat dari 16 seri. Sementara Alex Marquez mengoleksi 27 angka dari 8 balapan saja. Dengan selisih hanya 1 poin, sumbangan Lorenzo pada Repsol Honda hampir pasti akan dilewati Alex Marquez pada sisa 6 seri. Satu catatan lain yang membuat Lorenzo terlihat inferior di hadapan Alex Marquez adalah posisi finish. Kendati berulang kali mengaku sulit menaklukkan motor Honda RC213V, Alex nyatanya mampu 2 kali menembus 10 besar.
Hal tersebut tidak bisa dilakukan Jorge Lorenzo sepanjang 2019. Lorenzo boleh-boleh saja membanggakan diri sebagai juara dunia balap motor 5 kali. Namun, ia perlu mengakui secara sportif bahwa pencapaiannya di Repsol Honda tidak lebih bagus dari Alex Marquez. Direktur Yamaha MotoGP, Lin Jarvis, mengungkap sebuah fakta mengejutkan. Yamaha hanya memiliki kontrak dengan Dorna Sports selaku promotor MotoGP hingga 2022. Kontrak Yamaha sendiri hanya sampai 2021 dengan Petronas. Karena itu, Valentino Rossi hanya dikontrak selama setahun. Seperti diketahui, Valentino Rossi resmi dikontrak oleh Petronas Yamaha SRT untuk kejuaraan dunia MotoGP 2021. Durasi kontrak itu tidak biasa, karena redaktur umumnya ditawari kerja sama minimal 2 tahun. Pada pengumuman di sela-sela MotoGP Catalunya 2020 akhir pekan lalu, Lin Jarvis mengungkap kondisi sebenarnya yang dialami Yamaha. Pabrikan asal Jepang itu masih belum sepakat dengan kontrak baru bersama Dorna Sport. Kerja sama saat ini hanya sampai pada kejuaraan dunia MotoGP 2022. Hal itu berdampak pada kontrak yang ditawarkan Yamaha ke Petronas SRT saat dibentuk pada 2018. Kedua pihak sepakat bekerja sama hingga kejuaraan dunia MotoGP 2021. Karena itu, Yamaha tidak bisa memberi perpanjangan kontrak lebih lama kepada Valentino Rossi. Seperti saya katakan, saya tidak punya keraguan, kami akan tetap membalap pada tahun 2022 sampai tahun 2026. Karena itu, kami bisa dengan mudah mengumumkan pembalap untuk tim pabrikan, ujar Lin Jarvis, sebagaimana dikutip dari Motorsport Total. Kami tidak bisa mengonfirmasi pembalap ketiga, jika tidak memiliki tim satelit. Hanya saat itulah, Anda bisa mengonfirmasinya dalam kontrak, sambung pria asal Inggris itu. Selain itu, Lin Jarvis membeberkan Valentino Rossi punya kebijakan untuk memperpanjang kontrak dengan melihat performanya lebih dulu. Karena itu, kemungkinan memperpanjang kontrak baru bisa dilakukan setidaknya pada pertengahan musim depan. Valentino juga ingin menilai lebih dulu apakah dia kompetitif setiap tahun. Dia ingin menunggu beberapa balapan musim ini, kemudian menilai segala situasinya, lanjut Lin Jarvis. Sangat jelas dalam kontrak kerja sama kami, semua pihak berkeinginan untuk memperpanjang kontrak pada pertengahan musim depan, tukas pria berusia 62 tahun tersebut. Yamaha memang sudah mengontrak Maverick Vinales dan Fabio Quartararo hingga kejuaraan dunia MotoGP 2022, andai Valentino Rossi ingin terus membalap lebih dari 2021, paling tidak ia harus rela membalap di tim satelit. Kondisi itu tidak memungkinkan jika Yamaha tidak lagi memiliki tim kedua.